Marilah kita memulai permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bergembira dan bersyukur kepadamu karena kasih sayang dan anugerah cintamu bagi hidup kami. Bantulah kami agar selalu setia mendengar dan melaksanakan sabda suci-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan untuk pentahiranmu, apa yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, saya kagum, bangga dan terpesona akan sikap orang yang sakit kusta dalam bacaan suci yang barusan kita dengar bersama-sama. Ia datang kepada Yesus dengan tidak memaksa, tidak mendesak Tuhan untuk menyembuhkan dia. Sebagai orang sakit kusta, ia pasti dijauhkan, dihina, dicaci maki. Ia hidup dalam keterasingan seorang diri. Ia dicap sebagai orang berdosa. Tapi apa yang terjadi? Ia datang menyembah di hadapan Tuhan Yesus dan memohon, "Tuhan, kalau engkau mau, kalau engkau suka, kalau engkau rindu, tolong sembuhkan aku." Luar biasa bukan? Apa yang dia harapkan, apa yang ia dapat dari model doa permohonan seperti itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mata manusia doa seperti begitu tidak ada apa-apanya. Namun di mata Tuhan luar biasa. Tuhan tergerak hati oleh belas kasihan. Ia menjamah orang itu, dan seketika itu juga sembuhlah dia. Saudara-saudara yang terkasih, semoga bacaan suci ini menolong kita untuk bisa mengikuti contoh teladan dari orang yang sakit kusta ini. Tidak mendesak, tidak paksa Tuhan untuk menolong saya, menyembuhkan saya. Tapi seperti dia, sikap pasrah
dan kerendahan hati masih terlihat jelas pada sikapnya, pada kata-katanya. Semoga contoh teladan baik ini bisa membantu kita dalam pesisir hidup kita mencintai Tuhan, percaya dan pasrah dengan kerendahan hati seperti orang kusta ini. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami bangga atas sabda cinta dan kuasa penyembuhan bagi kami semua. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Semoga kami setia melaksanakan sabda suci-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita semua yang percaya kepada Tuhan senantiasa dikuduskan, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.